Wanita ini sangat tangguh. Anda mungkin berpikir dia hanya wanita biasa. Namun ketika sudah berganti pakaian, dia menjadi wanita yang berbeda. Seorang preman menyerangnya dengan pistol. Dalam hitungan detik dia mengalahkan pria itu. Menggunakan kemampuan berkelahi dengan tanggal. Hanya dengan menggunakan barang di sekitarnya. Dia menendang sebotol soda, tepat mengenai titik sensitif lawan. Pria itu terlihat kesakitan. Wanita ini mengambil soda, melangkah maju dan menyelesaikan perkelahian dengan satu pukulan. Sungguh luar biasa. Wanita ini bernama Miyang, sehari-hari berjualan kue donat di pasar. Dia menggoreng kue dan menjualnya. Toko kuenya sangat ramai pembeli bahkan ketika ia baru membuka pintu. Dagangannya sudah laris terjual. Miyang memiliki karakter agak pelit. Uang dianggap sebagai takdir. Pakaian dan kasur yang saya pakai semuanya milik suami. Dia tidak pernah menikmati uang untuk diri sendiri. Suaminya bernama Seok Hwan, berprofesi sebagai tukang reparai komputer, memperbaiki barang elektronik. Saat itu, Miyang sedang minum soda di toko suaminya. Tak diduga ternyata di balik tutup botol soda itu ada sebuah hadiah. Paket liburan gratis ke Hawaii bersama keluarga selama setengah bulan. Namun Miyang tidak ingin melakukan perjalanan itu. Kemudian dia memiliki rencana lain. Berniat menjual tiket itu di eBay, agar bisa membeli kebutuhan sehari-hari. Membeli mesin cuci baru katanya. Putrinya terlihat tidak senang pulang dari sekolah. Dia ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya. Semua teman sekelas mengatakan pakaian baletnya, yang terlihat seperti seorang sumo. Jadi dia memukuli teman-teman sekelasnya. Miyang tahu putrinya sangat marah ketika memukul seseorang. Putrinya menangis dan berkata, semua siswa pergi berkemah dan bepergian. Dia adalah satu-satunya di kelas yang bahkan tidak pernah naik pesawat. Miyang memandangi putrinya yang sedang tidur tak tega. Memutuskan untuk menutup toko selama beberapa hari. Seluruh keluarga pergi ke Hawaii untuk liburan. Karena waktu habis terbuang di jalan, ketiganya bergegas ke bandara. Sebelum pesawat lepas landas, hanya 2 dari mereka yang duduk di kelas bisnis. Seok Hwan memilih duduk di kelas ekonomi. Dia tetap terlihat bahagia, sementara istri dan anaknya merasakan kemewahan kelas bisnis. Pesawat akan segera lepas landas. Putri mereka yang terbang untuk pertama kalinya melihat awan putih di luar dan sangat bersemangat. Miyang juga sangat terpesona. Perjalanan mereka resmi dimulai. Di perjalanan, mereka memberi handuk panas. Miyang merasa puas karena layanannya yang penuh perhatian. Dia memutar handuk seperti membuat adonan kuenya. Ketika tahu bahwa makan di pesawat tidak membutuhkan uang, dia tak ragu untuk memesan beberapa lagi. Hyun Min membawakannya makanan, tapi dia tidak sengaja menjatuhkannya. Miyang refleks menangkap makanan yang berserakan dengan tangannya. Tak satu pun dari mereka jatuh ke tanah. Dia kemudian memakannya. Hyun Min selalu bermimpi untuk menjadi agen. Ketika dia melihat keahlian Miyang, dia mengira bahwa Miyang bukan orang biasa. Mengira dia adalah seseorang dari tempat yang dia impikan. Dia bertanya apakah Miyang berasal dari Badan Intelijen Nasional. Membuat Miyang tertawa setelahnya. Dia bilang dia hanya orang biasa. Miyang makan beberapa piring makanan berturut-turut, membuat dirinya tak tahan lagi, dan segera pergi ke toilet. Di saat yang sama, Chol Seng muncul di pesawat. Sekelompok agen dari Korea Utara membajak pesawat. Tujuan perjalanan mereka adalah menangkap Miyang. Ternyata Miyang dulunya adalah agen militer Korea Utara. Rekannya mengungkap rahasia militer. Jadi militer bersiap untuk menyingkirkannya. Miyang yang mendapat perintah. Dia menembak rekannya. Kemudian datang ke Korea Selatan untuk operasi plastik. Merubah penampilannya. Memulai hidup baru. Miyang masih berada di toilet. Dia pikir seseorang menyuruhnya keluar, tanpa tahu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Ketika dia keluar dari toilet, seorang pria melangkah maju dan menyerangnya. Lihatlah bagaimana Miyang menghindar itu. Pria itu langsung mengeluarkan pisaunya. Siapakah pria ini pria sebenarnya? Miyang menggunakan keahliannya dan pria itu pingsan seketika. Pada saat ini siaran di pesawat berdering. Miyang kemudian mengingat masa lalu, saat dirinya Mais menjadi agen dan membunuh rekannya. Dan mulai rasa ada yang tidak beres di sini. Seok Hwan tidak melihat istrinya, dia khawatir. Kemudian dia menyelinap keluar untuk mencari istrinya. Sebenarnya, identitas Seok Hwan juga tidak biasa.
Dia dulu bekerja di Badan Intelijen Nasional. Seorang agen juga. Dia memiliki tugas untuk mendekati dan memantau Miyang. Dia berlari keluar dan tidak menemukan istrinya. Jadi dia melarikan diri langsung ke ruang kargo pesawat. Manfaatkan keterampilan komputer super tingginya. Mengirim pesan darurat ke Badan Intelijen Nasional. Hyun Min diculik oleh pembajak. Memintanya menunjukkan daftar penumpang pesawat. Sementara itu, Miyang bersembunyi di atas lalu. Kemudian turun, menghajar agen itu dalam sekejap. Saya kagum ketika saya melihat pemuda itu. Miyang bertanya tentang situasi di luar. Dia memutuskan untuk menangani para gangster itu di sana. Kemudian dia memulai transformasinya. Dia berubah menjadi sosok yang berbeda. Seragam pramugari itu membuatnya terlihat seperti gadis muda. Miyang berhasil mengatasi salah satu. Mengambil pisau dan menyembunyikan di pinggangnya. Dia datang ke bagian kabin kedua. Awalnya dia ingin menangkap gangster itu. Namun ia melihat anaknya. Takut jika identitasnya terungkap, dia mengambil topi anti matahari dan memakainya. Kemudian memulai pertarungan dengan gangster ini. Dalam tampilan penuh, Miyang menghajar gangster itu tanpa ampun. Menyelesaikannya dengan satu tendangan terakhir. Putrinya pasti akan terkejut jika tahu siapa wanita ini. Miyang mengalahkan beberapa gangster satu persatu. Tepat ketika dia harus terus berakting, rekan yang ditembak olehnya muncul. Dia adalah pemimpin dari semua kekacauan ini. Pertemuan kembali dua orang musuh. Keduanya akan bertarung sampai mati. Namun secara tak terduga, saat itu, suami Miyang tertangkap dari gudang. Miyang diancam dan tidak punya pilihan selain menurutinya. Mereka berdua diikat. Miyang tidak tahu bahwa suaminya, ternyata dari Badan Intelijen Nasional, telah memantau dirinya sendiri. Seok Hwan menjelaskan kepada istrinya bahwa pada awalnya, tugasnya adalah untuk memantau Miyang. Namun ketika ia mengenal Miyang lebih dalam, ternyata dia tidak seseram rumor yang beredar, melainkan wanita yang sangat imut. Jadi dia segera mengundurkan diri, memulai hidup bersama dengannya sebagai orang normal. Keduanya akhirnya saling jatuh cinta. Mereka telah saling mencintai untuk waktu yang cukup lama. Miyang tersentuh dengan tindakan suaminya. Air matanya mengalir. Pemimpin tim mengira dia menyelesaikan tugas dengan sukses. Chol Seong si pemimpin kelompok tidak menyangka bahwa hanya mengkhianatinya. Mereka ingin menjual Miyang kepada teroris untuk mendapat imbalan yang lebih tinggi. Chol Seong lengah dan dengan cepat ditangkap. Dikirim ke ruangan tempat Miyang dan Seok Hwan ditahan. Dikurung bersama, kemudian Miyang mulai menyadari. Semua ini karena ulah ayahnya. Mereka menciptakan hulu ledak nuklir. Namun karena terlalu membahayakan dunia, ayah Min Yang menyegelnya. Namun, militer di Korea Utara ingin memulai kembali rencana nuklir itu. Dan untuk membuka segelnya mereka memerlukan iris mata Miyang. Itu sebabnya pembajakan ini terjadi. Mereka berdua kemudian membuat kesepakatan untuk saling percaya. Di masa lalu Chol Song tidak berniat membunuh Miyang. Miyang mendapat perintah palsu lalu menembaknya. Saat itu Chol Seong justru ingin menolong Miyang. Kesalahpahaman mulai dipecahkan. Keduanya saling berdamai meski masih sulit. Hyun Min si pramugara kocak datang. Dia menyelamatkan orang-orang Miyang. 4 orang ini kemudian membentuk aliansi, bersiap untuk memamerkan keahliannya dan mulai melakukan serangan balik. Bekerja sama untuk bertarung dengan para gangster. Penumpang di pesawat sangat bersemangat, seolah sedang menonton film aksi. Seluruh pesawat bersama-sama melawan para gangster. Tidak butuh waktu lama bagi para gangster untuk ditaklukkan oleh mereka. Namun ketika semua orang mengira telah aman, seorang lelaki tua menculik putri Miyang. Ternyata orang ini adalah dalang di balik semua ini. Orang tua itu menaruh bom di boneka beruang yang dipegang putrinya, mengancam Miyang dengan nyawa putrinya. Biarkan Miyang pergi bersamanya, atau putrinya yang akan celaka. Tapi saat lelaki tua itu membuka pintu pesawat, Miyang melempar boneka beruang putri keluar dari pesawat. Kemudian menendang orang tua itu keluar. Dan seluruh pembajakan di pesawat itu telah berakhir. Keluarga Miyang akhirnya tiba di Hawaii. Mereka terlihat bahagia. Seok Hwan memberitahu sesuatu. Sebenarnya mereka tidak memenangkan hadiah. Hadiah itu dibuat oleh Seok Hwan. Uang yang dihabiskan di perjalanan ini dari uang pribadinya yang disimpan selama bertahun-tahun. Miyang terkejut dan kesal dengan suaminya. Sembari mengejar Seok Hwan, dia meneriaki suaminya bodoh. Kenapa tidak memberiku uang saja agar hidupku lebih bahagia, ujarnya. Baiklah, sampai di sini ulasan saya.
Apa pendapatmu tentang film ini? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.